Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Ayyuhat tullab wa talibat. Apa kabar hari ini? Ya, bikhairin walhamdulillah. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ad-darsul awal, pelajaran pertama, yaitu al-bayanat asy-syakhsiyah, identitas diri. Yang kita akan bahas adalah at-tarkib, struktur kalimat. Pada sesi atau bagian at-tarkib kali ini kita akan membahas tentang an-nakirah wal ma'rifah. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu membedakan antara kata an-nakirah dan al-ma'rifah. Kemudian peserta didik mampu membuat kata an-nakirah dan al-ma'rifah, membuat kata an-nakirah menjadi al-ma'rifah. Kemudian peserta didik mampu menggunakan kata an-nakirah wal ma'rifah dalam kalimat. Yang pertama adalah an-nakirah. Pengertian an-nakirah. An-nakirah adalah isim yang ketika berdiri sendiri tidak menunjukkan makna tertentu. Maksudnya, bentuk kata nakirah itu adalah ketika sebuah kosakata hanya satu kata saja, tidak menunjukkan makna tertentu. Contohnya kitabun, kemudian masjidun, madrasatun, unwanun. Di dalam istilah atau kaidah bahasa Arab, ketika sebuah kata dalam bahasa Arab itu tidak memakai alif lam, maka belum ditentukan bentuk dan jenis kata tersebut. Yang kedua yaitu isim ma'rifah. Pengertian isim ma'rifah adalah isim yang mempunyai makna tertentu. Contohnya misalnya al-masjidu, ahmadu, hadza, hadhihi, dalika, dan sebagainya. Untuk memahami isim ma'rifah ini, isim ma'rifah mempunyai ada 5 tanda atau 5 pembagian. Yang pertama adalah isim yang diawali dengan alif lam. Jadi ketika kita bertemu dengan kata benda yang diawali dengan alif lam, maka dia disebut dengan isim ma'rifah. Apa contohnya? Contohnya misalnya al-madrasatu, al-kitabu, ad-darajatu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah isim alam. Isim alam artinya nama. Nama ini bebas ya. Bisa nama orang dan nama kota misalnya, atau nama tempat. Seperti Ahmadu, itu tidak pakai alif lam, tapi dia nama orang, maka disebut dengan isim ma'rifah. Atau Fatimatu juga sama. Fatimatu disebut juga dengan isim ma'rifah. Kemudian ada lagi misalnya Jakarta, disebut dengan isim ma'rifah karena nama kota. Banjarmasin misalnya, sama, disebut dengan isim ma'rifah karena berbentuk nama kota. Nah, seperti kota kita misalnya apa? Paringin. Iya, Paringin pun juga disebut dengan isim ma'rifah. Yang ketiga, isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah, atau yang sering disebut di dalam kaidah bahasa Arab mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya seperti kitabi. Kitabi diambil dari kata kitabun berbentuk nakirah dengan isim ma'rifah, yaitu nanti setelah ini akan Ibu jelaskan. Isim ma'rifah yaitu berbentuk isim dhamir ana. Ketika kitabun dengan ana dijadikan satu kalimat, maka jadilah berbentuk kitabi. Kitabi termasuk dalam contoh isim ma'rifah. Atau lagi seperti misalnya qalamu Muhammadin.
Ya, qalamu Muhammadin. Qalamu itu berbentuk nakirah, Muhammadin berbentuk ma'rifah karena dia nama orang. Ketika qalamu disandarkan kepada Muhammadin, maka bentuknya berubah menjadi isim ma'rifah dengan alasan. Alasannya disebut dengan ma'rifah adalah karena dia disandarkan kepada isim ma'rifah atau mudhaf dan mudhaf ilaih, idhofah namanya. Selanjutnya yang keempat adalah isim dhamir. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa isim dhamir ada, ya, taib. Sebagian orang mengatakan isim dhamir itu ada 14, ada yang juga mengatakan 12. Kenapa jadi 14 atau dijadikan 12? Karena ada dua kosakata yang sama, yaitu huma dan antuma, dipakaikan untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Contohnya di sini ada huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Yang terakhir, isim isyarah. Isim isyarah yaitu contohnya isim isyarah hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan lain sebagainya. Iya. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, kemudian Ibu simpulkan ya. Ibu akan menyimpulkan tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ketika kita ingin membedakan antara isim nakirah dan isim ma'rifah, maka perbedaannya yaitu kita yang pertama saja harus menguasai atau harus mengerti dengan apa sih syarat-syaratnya sebuah kata benda itu bisa disebut dengan isim ma'rifah. Nah, kalau kita sudah mengetahuinya, yang pertama tadi pakai alif lam, kemudian nama, baik nama orang, nama tempat, kemudian yang ketiga bersandar atau idhofah, bersandar kepada isim ma'rifah, yang keempat ada isim apa tadi? Ada yang ingat? Iya, isim dhamir. Yang kelima adalah isim isyarah. Ketika ada salah satu dari yang 5 ini, maka dia disebut dengan isim ma'rifah. Dan ketika salah satu dari yang 5 ini tidak ada dalam sebuah kata, maka dia disebut dengan isim nakirah. Sahih. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan menganalisa atau membedakan tentang mana bentuk nakirah dan mana bentuk ma'rifah. Perhatikan teks berikut, kemudian carilah bentuk atau kata nakirah dan mana kata ma'rifah. Ya, yang pertama, Ibu bacakan dulu ya teksnya. Ana Ahmad Salim Osman, ana talibun min tullabis safil awal min al-madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Unwanul madrasah Syarif Cibutat Raya Rakam 44 Jakarta Al-Janubiyah. Baiti ba'idun qalilan 'anil madrasah wa unwanul bait Rakam 4 Kebayoran Lama. Ya, dalam teks ini coba kita perhatikan dari kata pertama ana. Ana berbentuk apa? Isim nakirah atau ma'rifah? Ada yang tahu? Iya, sahih. Ana disebut dengan isim ma'rifah. Apa alasannya? Alasannya adalah ana berbentuk isim dhamir. Sahih. Baik. Yang kedua, Ahmad Salim Osman. Namanya Ahmad Salim Osman. Nah, satu kata ya, Ahmad Salim Osman. Ini disebut dengan apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah? Bukan. Oh ya, ma'rifah. Apa alasannya? Alasan disebut dengan ma'rifah adalah karena Ahmad Salim Osman ini berbentuk yang kedua tadi apa? Nama orang atau isim alam. Kemudian ada lagi anak, sama dengan tadi ya. Kemudian ada talibun. Talibun apa bentuknya? Nakirah atau ma'rifah? Nah, kita perhatikan dulu. Apakah ada tanda ma'rifah di sana? Apakah talibun itu pakai alif lam? Iya, sahih, tidak. Apakah talibun itu nama orang? Bukan.
Apakah talibun itu bersandar atau mudhaf dan mudhaf ilaih? Juga tidak ada, hanya ada kata satu, talibun. Kemudian apakah talibun isim dhamir? Bukan. Isim alam? Maaf, isim isyarah? Juga bukan. Kalau tidak ada yang 5, berarti talibun disebut dengan isim nakirah. Ahsantum. Ya, silahkan kalian lanjutkan untuk membedakan bentuk kata nakirah dan bentuk kata makrifah. Nanti di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang, silahkan kumpulkan tugas pekerjaan rumah ini. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Salah hilang, mohon maaf. Walafu minkum. Ilal liqa fil fursatil qadimah insyaallah. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.